aturan itu pakemnya sudah ada di sana, tidak bisa dirubah, ya kan? Nah, tapi kemudian kami sebagai bagian dari masyarakat Banten, sebagian bagian dari kalau bahasa kawan-kawan sana, kita juga orang Baduy sebetulnya. Cuma bedanya mungkin karena lingkungan budayanya ya kan, sehingga kita tidak bicaranya masih ada listrik. Kalau sekarang udah nggak ada listrik, ya betul. Ya kan? Mungkin dari sisi makanan juga, kenapa di sana nggak banyak yang obesitas gitu ya? Makannya juga sangat terjaga, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Betul, ya kan? Belum ada campuran-campuran apa? Belum ada gorengan-gorengan ya. Itulah gambarannya. Merdeka. Indonesia begitu kaya dengan keanekaragaman kain tenun dan songket Nusantara. Presiden Jokowi tanggal 7 September menetapkan sebagai Hari Kain Tenun dan Songket Nasional. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dan mendalami lebih jauh kain tenun, khususnya kain tenun Banten. Dan hadir bersama kita Kang Saiful Milah. Selamat datang di studio. Selamat datang. Tetap merdeka. Tetap merdeka itu dia. Kang Epul ya, panggilnya Kang Epul. Kang Epul juga adalah seorang inisiator komodifikasi. Nanti tolong jelaskan apa itu ya, komodifikasi kain tenun dan serat alami Banten. Ya. Nah kalau kita balik dalam sejarah ya, di Banten sendiri kan memang ada suku Baduy. Nah kalau kita bicara kain tenun ini sebenarnya kain tenunnya Baduy atau memang kemudian disebut kain tenun Banten? Ya, jadi filosofi pertama itu adalah kita tahu tenun adalah warisan budaya masyarakat Indonesia, tentu kan, karena kan turun temurun ya kan. Nah, kami di sini mencoba untuk melakukan satu branding sebetulnya agar mudah dipositioningkan oleh teman-teman atau masyarakat yang Gen Z atau milenial tadi dengan bahasa tenun Banten ya kan. Nah, Banten itu kan provinsi kan. Nah, suku Baduy adalah bagian dari suku yang ada di Banten, letaknya di Kabupaten Lebak, ya kan. Nah, kemudian ketika ngomong tenun Baduy itu adalah bagian dari tenun Banten. Kita berharap bahwa tenun Baduy ini adalah bagian dari masyarakat Banten juga, jadi tidak secara eksklusif. Jadi kita inginnya inklusif, setiap orang tuh memiliki bagian dari warisan ini, begitu. Jadi dalam bahasa komunitas maupun bahasa yang lebih formal kita bisa menyebut tenun Banten itu sebenarnya adalah tenun Baduy. Jadi kita sebutnya tenun Banten gitu ya. Betul, kurang lebih begitu. Walaupun mungkin secara terminologi kan itu adalah buatan dari teman-teman dari suku Baduy gitu kan. Tapi karena kita ingin mencoba mempopulerkan ini lebih luas lagi, sehingga kita bilang ini adalah tenun Banten, ya kan. Tapi kita tidak mengklaim bahwa ini adalah bagian dari orang masyarakat Banten, hanya suku Baduy saja yang bisa membuat ini. Oh gitu ya berarti ya. Coba cerita sedikit tentang sejarahnya kalau begitu dalam konteks suku Baduy sendiri. Sejak kapan kemudian tenun, kalau nggak salah memang sampai hari ini tenun menjadi sandang mereka yang paling utama ya. Betul. Jadi bahasa yang paling sederhana itu di Baduy kan ada dua kategori ya, ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Ya kan. Nah kalau Baduy dalam kan identik dengan pakaian yang putih tenun ya seperti itu. Tapi kalau Baduy luar itu pakaiannya serba hitam, kemudian biru, dan sudah mulai agak sedikit berkolaborasi lah dengan masyarakat luar. Masyarakat luarnya artinya bagian dari kabupaten itu sendiri, bukan hanya dari luar daerah sendiri itu kan. Nah kemudian kita tahu bahwa salah satu yang cukup tinggi tadi terjadinya hilirisasi tentang tenun ini. Jadi mulai dari masyarakatnya menanam biji kapas di sana, kemudian alam warnanya juga, warna-warnanya itu dari alam juga. Mungkin dari pernah dengar Putri Malu pernah tahu kan Putri Malu? Nah itu kan bisa menghasilkan warna kuning sebetulnya, ya kan? Ada daun pelepah mahoni yang bisa menghasilkan warna merah dan sebagainya. Kayaknya hampir semua warna bisa dibuat oleh tumbuh-tumbuhan ini ya. Tumbuh-tumbuhan, sehingga itulah yang kemudian menjadi suku Baduy ini sangat sangat identik dengan alam tadi, ya kan? Nah kami melihat di sini bahwa ada satu warisan yang ini harus dilestarikan sepanjang masa sebetulnya. Artinya sepanjang masa ini generasi-generasi yang sampai Gen Z, mungkin sampai XYZ segala macam ini harus paham tentang tenun ini. Tapi kemudian jangan hanya bicara tenun ini bukan hanya kain saja, bukan hanya pakaian saja, tapi kemudian ini diturunkan menjadi banyak kategori. Kalau bahasa sekarang kan mungkin bahasa kerennya ekonomi kreatifnya itu seperti apa, ya kan? Kemudian produknya seperti apa.
Ya. Diferensiasi seperti apa. Nah ini yang kita mau coba untuk angkat ke tengah masyarakat. Kalau bicara diferensiasi antara Baduy dalam dan luar sendiri secara tekstur berbedakah atau prosesnya berbedakah? Ya mungkin kalau misalkan Mas Arto lihat kalau yang polos-polos warna putih itu lebih ke Baduy dalam. Ya. Tapi kalau sudah ada semacam motif-motif tertentu ya kan ini sudah Baduy luar. Tapi ya tekniknya sama. Tekniknya hampir sama. Tapi kemudian pewarnanya tadi kalau yang Baduy luar yang kami lihat memang sudah mulai mengikuti tren pasar juga. Seperti contohnya bisa custom tentang warna, ya kan? Ya. Kemudian bisa custom tentang ukuran dan sebagainya. Itu yang kemudian masyarakat bisa untuk melestarikan itu. Ya, tadi juga kalau bicara tenun bukan hanya soal pewarna dan sandangnya, tapi juga kan kita bicara soal kearifan lokal ya. Bagaimana proses budaya itu dibangun turun-menurun. Nah, apa yang menjadi hal yang paling penting dalam proses menenun? Karena kalau nggak salah juga yang menenun ini juga bagian sentral dari para perempuan Baduy ya. Bisa cerita sedikit tentang filosofi tenun itu sendiri, budaya yang dibangun di sana? Ya. Jadi kalau secara filosofi memang tenun ini kan adalah bagian dari kehidupan para wanita di Baduy, ya kan? Dan itu menjadi bagian dari sebuah aturan, sebuah adat istiadat yang salah satunya adalah ketika melakukan perayaan adat di Baduy itu sendiri, begitu kan? Ya. Nah, kemudian tentu saja kain tradisional ini juga merupakan salah satu bentuk dari bagaimana mereka menciptakan atau dekat dengan alam tadi. Yang tadi saya bilang ada bijinya ditanam, kemudian dimanfaatkan segala macam situ. Sehingga kami melihat bahwa bagian dari sejarah ini kan yang kemudian hampir semua di seluruh Indonesia, bahkan Nusantara ini semua bicara tentang bagaimana perlindungannya, bagaimana pengembangannya, ya kan? Karena memang aturan itu pakemnya sudah ada di sana, tidak bisa dirubah, ya kan? Nah, tapi kemudian kami sebagai bagian dari masyarakat Banten, sebagian-bagian dari kalau bahasa kawan-kawan sana, kita juga orang Baduy sebetulnya. Cuma bedanya mungkin karena lingkungan budayanya ya kan, sehingga kita tidak bicaranya masih ada listrik. Kalau sekarang udah gak ada listrik. Iya betul. Ya kan, mungkin dari sisi makanan juga kenapa di sana nggak banyak yang obesitas gitu ya? Makannya juga sangat terjaga, tumbuh-tumbuhan gitu ya kan, belum ada campuran-campuran belum ada gorengan-gorengan ya. Itulah gambarannya. Nah, tapi kemudian kami mencoba melihat bahwa ketika orang taunya Baduy ini adalah suku, ya kan? Kemudian ini tidak menjadi manfaat yang inklusif di tengah saat ini kan mungkin kita tahu gejolak ekonomi segala macam, sehingga otomatis ini bukan hanya bicara budaya saja sebetulnya, banyak segmentasi yang perlu kita opportunity-kan bagi masyarakat. Salah satunya dengan bahasa tadi komodifikasi tenun dan serat alam. Nah, kita juga bicara soal komodifikasi. Ini menarik sekali, komodifikasi kain tenun dan serat alami. Banten. Nah, Banten, boleh cerita konsepnya sendiri apa itu komodifikasi? Oke, jadi kita bicara tentang proses tenun tadi ya. Jadi tenun itu kan kita tahu hampir dibuat 2 minggu sampai 3 bulan lamanya menjadi sebuah kain tenun, gitu kan ya Kak. Nah, pertanyaannya adalah ketika membuat lama tadi siapa yang akan membeli? Nah, tentu yang saat ini kami lihat bahwa yang beli hanya teman-teman dari fashion designer yang punya brand nama dan juga cukup terkenal pasti kan. Betul. Nah, kami melihat bahwa inklusivitas tadi itu perlu dibangun bukan hanya kalangan menengah tertentu atau kelompok tertentu. Kita ingin berharap bahwa tenun Banten ini yang milik warga Banten ini atau Baduy ini juga bisa dinikmati atau bisa dielaborasi oleh teman-teman masyarakat lain. Baik itu UMKM, baik itu mahasiswa, baik itu adalah teman-teman desainer lokal dan sebagainya ya kan. Nah, sehingga muncullah kami mencoba melakukan satu proses komodifikasi, ya kan? Apa itu komodifikasi? Jadi komodifikasi itu antara dua kata komoditas. Suatu barang yang punya nilai jual tinggi. Walaupun kita tahu hanya kain tenun dengan harga sekian ratus ribu, tapi ketika dikomodifikasi satu kain tenun 2 meter kali 1 meter tadi bisa dibikin menjadi 30 produk, 50 produk, sehingga nilainya lebih tinggi. Ya kan, dari situ. Misalkan apa? Yang mungkin kita bisa lihat dari meja kita ini ada satu kipas yang mungkin umum lah ya. Itu perpaduan dengan antara tenun Baduy dengan bambu, ya kan. Kemudian juga ada serat
oyong, ya kan, dengan tenun bambu. Ini juga ada boneka, ya kan, dari serat rami, pelepah pisang, dan tenun baduy, ya kan. Nah, jadi komodifikasi yang kita coba angkat ini ingin mencoba inklusivitas tenun baduy ini agar terus lestari, dimanfaatkan oleh masyarakat semua kalangan. Ya, jadi pengaplikasian tenun dan serat alami di luar dari hanya untuk kebutuhan sandang saja. Ya, fashion baju busana aja lah gitu. Busana saja. Dan itu artinya menambah nilai ekonomi, memperbesar dampak ekonomi, ya kan? Menambah potensi pemasukan bagi pihak-pihak yang memang kemudian mendalami komodifikasi ini. Betul. Karena kita tahu bahwa hampir di semua Nusantara ini kan bicara tentang pelestarian bagaimana, pengembangan bagaimana. Ya. Nah, kami mencoba satu cara yang mungkin agak cukup tidak populer lah begitu ya. Tapi kemudian ketika kami coba keliling kota di bawah Banten ini, kita ngajak teman-teman UMKM, kita ajak teman pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Ternyata mereka juga baru terbuka pikirannya. Ya kan, karena dengan satu warisan ini nggak mungkin hanya di kalangan kelompok tertentu, tapi kemudian coba kita jadikan souvenir, interior dan sebagainya. Ini sangat mungkin bisa, Mas Arto. Lebih membumi, jadi lebih populer, dipakai lebih sering gitu ya. Betul. Dibandingkan hanya untuk tradisi tertentu, dan itu yang membuat justru mungkin sejarah dan budayanya malah hilang. Betul. Nah, itulah kenapa kami akhirnya mencoba membuat representasi dulu. Bagaimana sih contoh mock up-nya, bagaimana sih contoh tentang komodifikasi ini. Karena komodifikasi itu bukan hanya membuat barang yang unsur tenun, tidak, tapi itu juga ada filosofisnya juga gitu loh, filosofisnya. Nah, itulah kemudian komodifikasi ini ada targetnya itu memiliki nilai jual tinggi, ya kan. Kemudian merubah bentuk yang tadinya hanya pakaian saja, mungkin yang dikenakan sama Mas Arto ini ada satu kalung ya. Ini juga ada serat kapas di situ, ada serat rami, kemudian ada limbah-limbah dari pantai. Ini digabungkan menjadi satu produk, ya kan. Sehingga ini memiliki nilai manfaat lebih banyak di situ. Itu yang disebut dengan komodifikasi. Kita juga ada satu gambar ya, 2 gambar yang kemudian ini nih diturunkan dari konsep komodifikasi tadi. Boleh cerita yang kanan dan yang kiri? Oke, kalau yang warna ungu ini kan kita awalnya dulu mencoba bagaimana satu karya dari batik ini bukan hanya dipakai untuk uniform saja, tapi kemudian batik ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah karya karnaval begitu kan di situ. Ini semuanya dari Banten juga nih, ya kan. Tapi kemudian perpaduannya bukan dari serat alam, tapi dengan limbah yang biasa kayak mungkin di satu daerah yang biasa memproduksi sepatu atau alas dan semuanya, ini yang kita coba. Ya. Nah, komodifikasi yang berkaitan dengan tenun dan serat alam ini yang sebelah kanan, yang merah ini. Jadi ini perpaduan antara tenun baduy yang kita gabungkan dengan serat alamnya, itu ada rotan, ada bambu, ada pelepah pisang, ya kan, ada pelepah jagung juga di sini. Ya kan. Nah, ini kemudian ternyata komodifikasi ini bukan hanya pakaian saja, tapi bisa dibuat pasien karnaval juga dengan desain tertentu, ya kan. Nah, itu yang salah satu bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan tertentu begitu ya. Di samping itu pula kegiatan karya ini pun bisa digunakan untuk berbagai macam, seperti contoh tadi souvenir. Ya kan, itu kan yang paling sederhana kan, ketika ada acara-acara pernikahan atau apa, itu kan masyarakat bisa mengelola itu dengan cepat begitu di situ. Ya. Nah, ini bagian dari salah satu kita coba berikan edukasi dalam acara-acara event tertentu, ya kan, agar mereka bisa lihat bahwa ini punya ciri khasnya adalah di serat alam tadi dan tenun. Ini yang kita pamerkan tenun begitu di situ. Sejak kapan gerakan komodifikasi ini didorong di daerah Banten? Ini dimulai tahun lalu ya, tahun kemarin 2022 ya. Tapi kemudian akhirnya kita mencoba menggagas, sebetulnya bukan hanya tenun waktu itu. Ada banyak sekali potensi kearifan lokal yang ada di Banten ini. Tapi kemudian karena tenun baduy ini sudah menjadi warisan budaya tak benda, kemudian kami lihat bahwa potensinya itu hanya kelompok tertentu, maka wajib kiranya kita coba untuk bagaimana masyarakat umum ini bisa menikmati peluang-peluang ini. Apalagi kan tahun 2023 kan, waktu itu kan desas-desusnya kan ada resesi dan sebagainya. Jadi kita pilih, wah ini kayaknya momentum yang tepat untuk masyarakat paham gitu tentang ini. Ya, jadi bagaimana konsep pelestarian dibangun dengan pendekatan populer, melihat potensi bisnis dan budaya menjadi satu,
Dan tapi tentu saja itu tantangannya nggak mudah ya. Ada resistensi kah terhadap proses membawa ini menjadi bentuk-bentuk yang lebih populer gitu. Katakanlah menjadi produk-produk yang non sandang, dan biasanya kan tenun juga melewati proses-proses ritual juga, tradisi-tradisi yang juga harus dihormati. Itu seperti apa? Ya, memang bicara tentang ekonomi saat ini kan tentu bicara tentang daya beli dan lain sebagainya kan. Apalagi kalaupun tenun dibuat ya tentu saja untuk dijual, bukan hanya dinikmati kan begitu. Nah inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri, bagaimana tenun-tenun atau produk-produk budaya, kerajinan budaya yang ada di seluruh Banten maupun Indonesia. Ini kan tantangannya siapa yang akan menciptakan supply and demand kan? Betul, Ya nggak betul. gitu loh. Nah sehingga otomatis harus ada salah satu alternatif-alternatif. Nah kami akhirnya menginisiasi komodifikasi tenun dan serat alam Banten ini di Banten saja sebetulnya. Ya. Banten ini untuk mencoba salah satu alternatif untuk masyarakat sebetulnya. Nah, dan kami beruntung bisa ketemu Mas Arto di sini untuk membahas ini salah satunya kan. Tapi direspon baik juga oleh masyarakat dan pemerintah. Sejauh ini kami alhamdulillah sudah dapat dukungan juga dari teman-teman dari kementerian dan lain sebagainya untuk bagaimana master plan-nya dan segalanya. Nah, akhirnya kami bilang pertama kami coba untuk rangkul masyarakat terutama menengah ke bawah ya UMKM untuk mengenal ini. Kedua kami ciptakan sentra-sentra. Jadi sentra-sentranya ini tentu yang membahas tentang tenun dan serat alam ini. Ketiga kami ciptakan juga karya-karyanya. Jadi karya-karyanya ini kami bukan main-main, 500 karya kami siapkan Mas. Termasuk yang tadi. Ya. Mungkin kita akan siapkan 20 outfit lagi yang untuk dipakai sama Mas Arto mungkin nanti di sini kan, ya gak? Dengan tema-tema Nusantara seperti itu. Sehingga kami akan tampilkan nanti dalam satu momen agar masyarakat tahu bahwa yang saat ini kan trennya kan ada fashion yang weak dengan lokal tertentu dan semuanya umum lah. Nah kami fokus tentang tenun serat alam. Saya tuh bayangin kegelisahan awal itu dibangun dari mana gitu ya, terus bagaimana mengelola organisasinya dan kemudian bagaimana jejaring itu diciptakan. Ini jelas masih permulaan. Tapi ya ini langkah besar yang harus kita dukung, dan tentu saja kan gerakan ini juga dilakukan oleh teman-teman lain di berbagai daerah ya. Termasuk tenun dan songket dengan komunitas yang berbeda-beda tadi. Artinya komodifikasi ini bukan hanya dilakukan oleh teman-teman di Banten tapi juga di berbagai daerah. Ya. Jadi kalau komodifikasi yang saat ini dilakukan oleh Banten saja. Tapi kalaupun yang lain mungkin lebih banyak bicara tentang bagaimana mereka menggambarkan historinya. Filosofisnya. Itu pembedanya ada di situ. Di situ. Kalau kami lebih cenderung bagaimana memproduksi karyanya ini agar masyarakat bisa menduplikasi, bisa mencoba membangun. Bahkan kalau bahasanya mungkin kita ingin menjadi satu pusat inovasi tentang serat alam Banten agar dari manapun bisa tahu bahwa oh ternyata begini loh cara membuatnya. Dan kami terbuka untuk untuk coba berkolaborasi dengan berbagai masyarakat manapun untuk belajar tentang mengkomodifikasikan. Tapi bukan belajar tenunnya, tapi mengkomodifikasikan tenun atau bahasanya lebih ke karya-karya alam Nusantara tadi. Nah cerita tadi tentang serat alami sendiri ya, apa yang kemudian menjadi pembedanya, terus dengan tenun sendiri tingkat kesulitannya seperti apa? Ya jadi kami dan tim ini punya beberapa latar belakang berbeda. Ada yang desainer juga, ada yang kemudian produksi atau bahasanya pengrajin, ada juga penjahit. Dan saya lebih banyak ke konsep bagaimana ini bisa menjadi satu peluang yang inklusif buat masyarakat gitu kan. Nah kalau serat alam memang yang kami targetkan itu ada 15 Mas. Jadi kalau di Indonesia kan ada 30 ya kan, 30 serat alam. Banyak sekali sekian serat alam yang ada di Indonesia. Banten ada 15. Yang di Banten kita baru 15 yang kita yang kita kita coba kaji lah seperti itu kan. Kalau mungkin nanti di tahun mendatang ternyata lebih, ya mungkin itu bagian dari progres begitu kan ya. Nah serat alam ini dengan serat alam tenun, kalau tenun kan adalah bagian dari produk budaya tadi. Betul. Ya kan yang sudah dibuat oleh teman-teman dari suku Baduy, ya kan. Nah serat alam ini walaupun tenun Baduy ini bagian dari serat kapas sebetulnya. Serat kapas yang dipintal menjadi benang, kemudian ada proses pewarnaan dan lain sebagainya sampai menjadi kain. Nah serat alam yang kami arahkan ini muncul dari serat tumbuh-tumbuhan. Mungkin yang kita kenal ada bambu, ada rotan, ada eceng gondok, ada kapas, serat nanas, ya kan. Kemudian ada serat rami, kemudian ada serabut kelapa Mas, ya kan. Nah kalau yang di depan ini serat oyong Mas. Yang mana? Ya ini oyong. Nah itu oyong. Oyong itu sayuran ya. Ya. Ini bagian dari serat juga. Dan itu didiamkan hampir sebulan 3 bulan itu baru bisa menjadi seperti itu seratnya.
Ya, oyong yang itu ya, yang apa? Yang besar itu Yang kan. besar. Terus dipotong-potong kemudian jadi Ya, temannya terong lah. temennya Terong. Ya kan. kakak beradik kayaknya tuh ya. Ya. Eh, nah ini juga bagian dari gerakan masyarakat, gerakan bersama-sama untuk ada proses budidayanya sendiri nggak? Nah itulah menariknya memang potensi hilirisasi ya tadi ya. Hilirisasi. Jadi yang nanam eceng gondoknya juga ada di Banten ini, yang nanam bambu juga ada, yang nanam nanas juga ada, sehingga otomatis potensinya ada di belakang rumah sebetulnya. Betul. Ya kan? Tinggal kemudian proses inilah yang dibagi tugasnya. Ya, ada yang menanam, ada yang mengolah, ada yang memproduksi seperti ini. Sehingga ini sebetulnya bagian dari suku Baduy juga gitu. Ya, termasuk tugas membangun demand ya. Nah, itu yang penting itu tuh. PR terbesarnya. PR dan terbesar. Mudah-mudahan di podcast Nusantara kita bisa membangun demand, lebih banyak masyarakat tahu, pihak-pihak yang berkepentingan bisa berkolaborasi. Karena kalau enggak kita punya supply banyak tapi penyerapan sedikit itu jadi tantangan pasti. Betul. Dan ini adalah salah satu alternatif memecah satu daya beli, satu kreativitas yang mungkin belum dicoba dari kalangan masyarakat Banten maupun dari luar. Kalau hari ini kita sebutnya sustainable fashion. Sustainable fashion. Wah, kayaknya bagus juga tuh. Nah, Kang Epul, terakhir ya, bagaimana caranya lebih banyak orang, lebih banyak masyarakat kemudian juga melakukan inisiatif yang sama, khususnya mendukung kain tenun Nusantara mereka? Ya. Yang pertama itu mencoba mandiri dulu ya. Mandiri. Karena kami punya slogan mandiri dan kreatif gitu. Jadi dengan mandiri ini kita berbuat dulu apa yang sudah kita buat ya apa kan? yang kita punya ya kan. Tapi kemudian juga harus berpikir jangan asal itu ya. Nah jadi mulai dari diri kita dulu yang membuat ya. Kemudian menciptakan satu aksi nyata dulu ya kan. Karena kalau tanpa aksi kan tidak ada buktinya kan seperti itu. Nah kemudian inilah baru kita coba bereksperimen. Ya kan, bereksperimen, mau itu coba 1, 2, 3 gagal nggak masalah ya kan? Karena memang semua berproses lah dan itu menjadi satu ide yang luar biasa di situ nanti ketika semua berproses gitu. Wah keren. Bicara aksi nyata, saya juga pakai sarung Baduy nih, sarung Banten nih. Iya dong, udah jadi bagian dari gaya hidup. Ya itu bagian aksi nyata juga. Aksi nyata. Gitu. Kapan-kapan kita bahas lebih dalam lagi soal gerakan ini. Dan juga soal tenun dan juga serat alam. Itu menarik sekali sih karena ya sekarang kita masuk ke era itu ya. Jadi kapan-kapan kita undang lagi, kita bahas bersama-sama. Demikian bincang-bincang kita membahas tentang keanekaragaman tenun, tapi juga spesifikasi tentang bagaimana kita bisa memahami komodifikasi kain tenun Banten dan juga serat alami. Sampai di episode berikut, Anda bisa mengajak dan menonton semua masyarakat, teman-teman sahabat di program kami, khususnya juga di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara. Sampai bertemu lagi, Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Yes.